خلاص لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم علمنا اللهم انفعنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. قال الإمام المصنف رضي الله عنه فصل في أحكام الوكالة والوكالة وهي بفتح الواو وكسرها في اللغة التفويض. Wakalah dengan fathah atau dengan kasroh, waka, wika. Fil lughati at-tafwid, secara bahasa artinya adalah at-tafwid, memasrahkan. Wa fi syar'i tafwidu syakhsin say'an lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi liyaf'alahu hala hayatihi. Kata kuncinya kemarin ada 3 dalam definisi. Apa saja? Hamid, tafwid, terus yakbalun niyabah, ada yakbalunya, terus hala hayatihi. Bagus. Kalau kita lihat definisi yang di kitab, itu ada tambahan 1, lahu fi'luhu, dan dia boleh melakukan itu. Tafwidu syakhsin syai'an lahu fi'luhu, ya itu. Karena bisa jadi ada tafwid yakbalun niyabah haliyatihi, tapi laisa lahu fi'luhu, dia tidak bisa melakukan itu. Kayak apa? Kayak anak kecil atau orang gila. Orang gila tidak boleh menjadi wakil, maka dia tidak boleh mewakilkan, ya. Jadi setiap yang tidak boleh menjadi wakil tidak boleh mewakilkan, ya. Man jaza tawkiluhu jaza tawakkuluhu, atau man jaza tawakkuluhu jaza tawkiluhu. Boleh dibalik-balik. Yang bisa jadi wakil boleh mewakili, yang bisa mewakili boleh jadi wakil, ya. Mewakilkan itu namanya taukil, menjadi wakil itu namanya tawakkul. Tawakkala, soro wakilan. Kalau wakkala mewakilkan, kalau tawakkala menjadi wakil. Kullu man jaza taukiluhu jaza tawakkuluhu, wa kullu man jaza tawakkuluhu jaza taukiluhu. Jadi itu tambahan kata kunci lahu fi'luhu. Wa fi syar'i tafwidu syakhsin syai'a lahu fi'luhu mimma yaqbalun niyabata ila ghairihi liyaf'alahu hala hayati. Liyaf'alahu, man fa'ilu yaf'al, liyaf'alahu, man fa'ilu yaf'al, liyaf'alal wakil. Hu, apa dhamir du itu kembali kemana? Hah? Apa Ustaz? Amron. Gak ada Amron. Liyaf'alahu, liyaf'alal muwakkala fihi. Hala hayatihi. Hi kembali ke siapa? Hala hayatihi. Muwakil. Hayatihi muwakil. Wa kharaja bihadzal qaid, hadzal qaid, dan keluar dari definisi qaid ini, dari ikatan ini itu apa?
Apa? Halahayati. Apa yang lain? Apa yang lain? Halahayati udah betul. Liyaf'alahu halahayati kharaja bi hali hayatihi al-isa li'annahu ba'da mautihi ba'da hayatihi. Al-isa, nama lain isa apa? Wisoyah. Ada bab khusus nanti. Intinya yang antum ketahui di sini wakalah tapi ba'dal maut itu isa. Detailnya ada babnya sendiri. Fahimtum? Wa kullu ma jaza. Ini dobit muhim. Wa dzakaral musannif. Siapa musannif? Imam. Wa dzakaral musannifu dhabita al-wakalah. Apa bedanya kaidah fikhiyah dengan dobit fikhi? Bedanya adalah kaidah fikhiyah mencakup seluruh bab fikih atau kebanyakan bab fikih. Kalau dobit mencakup 1-2 bab fikih. Perhatikan ini soleh. Inti namanya soleh, harus bisa meniru Syekh Soleh Darat. Soleh Fakot. Harus seperti Syekh Soleh Darat, gurunya ulama Indonesia. Ya. Taib. Dobit itu di satu bab, seperti mawajaba bi'a'ami apa? Mawajaba bi umumihi lam yujibhu bi khususihi. Dalam bab mani mewajibkan mandi tapi nggak wajib wudu. Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak itu? Bab pelajaran apa? Hah? Pernah dengar nggak? Jujur aja. Belum loh, Hawin belum pernah dengar loh. Turu. Pernah dengar nggak yang lain? Belum. Sing seru loh. Wis apa urung? Urung. Belum ya. Ya, itu namanya dobit. Cuma di bab tertentu. Kayak ini. Wa kullu majazalil insani at-tasarrufu fi binafsihi jazalahu an yuwakkila fihi ghairahu au an yatawakkala fihi an ghairihi. Ini kaidah, tapi hanya di bab ini. Mentok-mentoknya di bab jual beli, di bab ini. Tapi nggak ada di ibadah, nggak ada. Nah, ini namanya dobit. Dobitun fikhiyun. Penting ini. Ya, penting sekali ini. Dobitun fikhi. Antum udah baca kaidah fikih? Hah? Ya, nggak apa-apa. Wa kullu ma jazalil insani at-tasarrufu fihi binafsihi. Setiap perkara yang orang itu boleh langsung melakukannya. Misalkan saya orang dewasa boleh jualan, maka saya boleh menjadi wakil orang yang menjual dan boleh mewakilkan orang menjual, karena saya boleh jualan sendiri. Saya boleh membeli, maka saya boleh mewakilkan orang untuk membeli dan boleh mewakilkan orang, boleh menjadi wakil orang untuk beli. Saya boleh menikahkan anak perempuan saya, maka saya boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkan anak perempuan saya, dan saya boleh menjadi wakil orang lain untuk menikahkan anak perempuannya. Ini kaidah dobitun fikhi. Kullu ma jaza tasarruf bi nafsi jaza an yuwakil, boleh mewakilkan, wa jaza an yatawakkal, boleh menjadi wakil. Paham ini? Dobitun fikhi namanya. Anak kecil boleh jual sendiri, beli sendiri? Gak boleh. Maka gak boleh mewakilkan, gak boleh menjadi wakil. Orang yang mahjurun bifalas,
atau mahjurun bisafah, nggak boleh sedekah, maka nggak boleh dia mewakilkan orang untuk sedekah dan nggak boleh menjadi wakil untuk sedekah. Nah, gimana? Fahimtum wala la? Ya. Jadi wa kullu ma jaza lil insani at-tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila fil muwakkali fihi ghairahu au an yatawakkala fil muwakkali fihi an ghairihi. Wadih? Fahimtum? Fala yasihu min sabiyin au min majnunin an yakuna muwakkila wala wakila. Tidak boleh sobi dan majnun menjadi mewakilkan atau menjadi wakil. Kenapa? Li'annahu la yasih an yatasarrafa binafsihi. Masih jalan nggak rekamannya? Baik. Fahimtum? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai poin ini ada yang mau bertanya? Belakang, pojok, yang delesep-delesep. Ya, Hamzah, latan as ya. Jangan pusing ya inti ya. Azam, latanam, lataril, azam ah, lataril. Mamana lataril? Lataril ya. Miftah, ngorok itu apa? Hah? Apa? Apa ngorok itu apa? Koro-koro. Goro-goro. Nyari goro-goro. Lato gorgir. Noval. Lihat sini Noval. Inti ngeliatin siapa? Samping inti. Serius sekali ngeliatnya. Sini depan nih Noval. Nah. Wa syartul muwakkalifi. Muwakkalifi artinya apa? Muwakkalifi apa artinya? Apa Rafi? Barang, objek gitu. Objek wakalah, bukan barang. Barang. Wa syartul muwakkalifi an yakuna qabilan lin niyabah. Objek pekerjaan yang diwakilkan itu harus bisa diwakili. Qabilan lin niyabah. Saya tanya kemarin, yang tidak bisa niyabah kemarin contohnya yang kita tulis apa saja? Daim, daiman, abadan. Ayo. Al-wudu, sholah, sholas 3. Yang lain sih tak pilih. Ya, daiman, abadan, sholas. Al-an Imaduddin Al-Bantani ya. Ayo. Apa? Apa? Jangan Imaduddin Bantani, enggak bagus. Apa? Kesaksian sama bagus. Ya. Baik. Bagus Pak Eko ya. Baik. An yakuna qabilan liniyabah. Fala yasihu taukil fi ibadatin badaniyatin. Nggak boleh. Wakalah di ibadah badaniyah nggak boleh. Ibadah badaniyah mahdho nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kecuali ilal hajj. Nah, ini kecuali. Kecuali ilal hajj. Ilal hajj wa riqataz zakati mathalan, dan membagikan apa? Zakat. Membagikan zakat. Itu kecualian boleh karena di situ ada sisi ketidakmahdoannya. Karena itu membagikan kan sosial kan muamalah.
Jadi ibadah tapi enggak mahdho, tapi enggak mahdhonya enggak semahdo sholat. Zakat terus haji dan umroh ini boleh wakil itu, tapi ketika dia sudah lumpuh. Ketika sehat enggak boleh. Ketika lumpuh baru boleh. Ya. Ada satu sholat boleh diwakilkan, padahal orangnya masih hidup, yang bisa jawab. Tak kasih hadiah, nggak bohong saya. Apa? Sholat apa? Sholat apa itu? Sholat apa? Sholat dengan makam Ibrahim kan banyak. Sholat qadha, ketiduran, terus sholat dengan makam Ibrahim. Sholat apa? Dekat makam Ibrahim, sholat apa? Yang penting karena saya pernah sholat dekat makam Ibrahim ya, tapi dekatnya sekian puluh meter gitu ya. Itu sholat wajib itu. Sholat apa? Nggak boleh diwakilkan sholat wajib. Sholat apa? Ayo. Sholat apa? Ayo, yang bisa jawab. Tak kasih hadiah, nggak bohong saya. Apa? Ayo. Salah nggak apa-apa. Lebih itu jawab salah nggak apa-apa. Nggak ada hukumannya salah. Ayo Hasan, apa? Nggak boleh. Nggak apa-apa, tapi lebih baik jawab, jangan hai. Lebih baik jawab loh. Basil. Salat sunnah ba'da tawaf. Bagus sekali. Salat sunnah ba'da tawaf. Jadi orang yang lumpuh tadi itu kan suruh mewakilkan kan? Lah, wakil yang ngeumrohkan atau ngehajikan itu kan rangkaian ibadah itu kan ada ihram. Termasuk sholat pada tawaf ini rangkaian ibadah. Tapi dia diwakilkan boleh. Tapi nggak boleh dia mewakilkan sholat duhur sendiri di Indonesia sana. Jangan di dekat makam Ibrahim. Sholat duhurnya tetap di Indonesia. Ya, seperti itu. Sholat ada satu lagi sih sebenarnya. Ada satu lagi apa? Satu lagi. Bagus betul ente. Tak kasih hadiah juga. Ya, dibagi dua hadiahnya. Ayo. Satu lagi. Sholat juga, ayo. Ada yang mau nyoba? Tak kasih ini kisi-kisi. Di rangkaian haji itu ada sholat apa lagi selain sholat setelah tawaf? Sholat sunat apa lagi? Lebih baik, nggak apa-apa, jangan tetap bagus jawab. Bagus jawab, tapi kurang tepat, tapi bagus jawab. Tapi tahiyatul masjid itu bukan rangkaian ihram dia. Di sini pun tetap ada. Tapi bagus jawab. Berarti berpikir lebih baik dari 80% penduduk warga kelas 3. Ya. Ayo, ada sholat satu lagi dalam ini ibadah haji, sholat sunnah atau umroh. Sholat sunnah apa? Sholat sunnah ihram. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Itu rangkaian haji juga. Sini Mbak Hasil, ke depan sini. Kita serahkan hadiah kepada Basil. Ya. Tertawa semuanya. Kita kasih air minum. Seger. Bawa ke sana, boleh bawa ke sana. Seger loh. Tertawa loh, orang nggak boleh loh. Kalau apa namanya di padang pasir mahal loh. Hadiah kan? Hadiah. Nah, seperti itu. Tertawa. Ya. Basil bagus inti. Masya Allah ya. Antum melihat atau berpikir? Istihad atau bertaklid antum? Istihad ya. Masya Allah. Mustahid atau ya. Istihad loh. Masya Allah. Nggak pernah buka Fathul Qori Wajuri padahal. Berarti bagus nanti tingkatkan tebakan antum. Ya, seperti itu. Keren Basil, Masya Allah. Fatahallahu lana walakum. Ya.
nabda. Taib. Nuwasil. Wa an, nah niki penting. Wa an yamlikahu wa an yamlika al muwakkala fihi al muwakkil. Yamlik. Maksudnya yamlik itu dia memiliki barang yang ingin dia wakilkan. Contoh ya, tolong jualkan pulpen ini. Saya siapa? Pemilik ini. Boleh. Saya siapa? Saya minjem ini. Bukan punya saya. Nggak boleh. Jadi kalau antum ingin mewakilkan barang untuk dijual, untuk dibeli, untuk di apa, antum harus memiliki barang ini. Atau minimal memiliki perwalian terhadap barang ini. Ya, antum sebagai walinya anak kecil yang belum bisa jualan, antum boleh mewakilkan orang lain untuk jualkan, bukan sebagai pemilik, sebagai wali pemilik. Jadi intinya, orang yang ingin mewakilkan, dia harus punya izin terhadap barang tersebut, baik memiliki sesungguhnya atau menjadi wakil wali dan seterusnya. Jadi wa an yamlikahu al muwakil. Falau wakala sakson fi bai'i abdin sayamlikuhu au fi talakin fi talakim ra'atin sayangkihuha batola. Jadi dia menyuruh orang, tolong jualkan mobil itu, tolong jualkan mobil yang akan saya beli itu. Baru mau dibeli kok sudah diwakilkan, belum milik dia. Tapi di sini contohnya abdin ya. Abdin sayamlikuhu, nggak bisa, sa. Atau tolakim ra'atin sayangkihuha. Tolong ceraikan akhwat yang mau saya nikahin itu. Belum jadi istrinya kok. Ya. Seperti itu. Jadi cerai itu bisa diwakilkan. Suami itu kalau mewakilkan orang untuk menceraikan istrinya, cerai itu jatuh. Paham enggak? Ya, jadi itu. Wal wakalatu aqdun jaizun minat tarafain. Tarafain itu taraf siapa dan taraf siapa? Wakil dan ya. Apa arti akad jaiz? Yang mau jawab? Enggak ada hadiahnya, tapi ada pahalanya insyaallah kalau ikhlas. Ya. Siapa apa tuh? Betul, boleh dibantu kapan saja dan siapa saja. Jaizun minat tarafain. Wa hina idzin likullin minhuma minal muwakkili wal wakili likullin minhuma faskhuha faskhul wakalati mata syaa. Faskhun itu artinya cancelun. Ya. Mengcancel. Faskhun, membatalkan akad namanya faskhun. Wa hina idzin likullin minhuma minal wakili wal muwakili faskhuha mata syaa wa tanfasikhul wakalatu bimauti ahadihima au jununihi au ighma'ihi, seperti di bab syirkah, ya kan? Di bab syirkah kemarin, kalau ada yang pingsan, ada yang gila, ada yang meninggal, maka akadnya batal. Seperti itu. Karena jaiz min tarafain. Wal wakilu amin. Amin ini yang sudah kita bahas, yadu amanah. Tidak mendoman, tidak mengganti kecuali dia tafrid atau ta'adi. Ta'adi apa artinya ta'adi? Ya, siapa yang ingat selain Zangki sama Musa? Apa? Ta'adi. Fi'lu. Kalau ta'adi sama tafrid. Kalau tafrid? Ya, bagus sekali. Ta'adi fi'lu ma la yambaghi, tafrid tarku ma la yambaghi. Tarku ma yambaghi. Ya. Baik. Kalau fi'lu ma yambaghi itu dosa enggak fi'lu ma yambaghi? Hah? Ya malah bagus. Fi'lu ma yambaghi malah bagus.
Kalau tarku mala yang bagi gimana? Tarku mala yang bagi. Boleh atau wajib? Wajib, nggak boleh. Salah kalau boleh. Wajib, bukan boleh. Ya. Baik. Wal wakilu aminun fima yaqbiduhu wa fima yasrifu. Fima yaqbiduhu. Jadi ketika saya diwakilkan untuk jualan oleh orang tua saya, apa yang saya terima dari akad jualan dan apa yang saya keluarkan dalam akad jualan, status saya itu amin, dipercaya. Saya tidak mengganti dan tidak menanggung rugi selama saya tidak ta'addi wa tafrid. Ya. Fima yakbiduhu, yang saya dapat, yang saya terima dalam akad jualan. Misalkan kalau wakilan dalam jualan, atau fima yasrifuhu, yang saya keluarkan dalam akad jualan sebagai saya wakil. Yakbid menerima, yasrif mengeluarkan. Income, outcome. Ya, itu saya amin, amanah, tidak dhaman, illa bitta'addi wa taksir atau tafrid. Sakitun fi aktsari nusakh, maksudnya apa yang sakitun fi aktsari nusakh ini ikhwah? Apa maksudnya? Kata fima yakbidu wa fima yasrifu ini, kata ini di sebagian naskah manuskrip Fathul Qorib atau afwan Abi Suja, Al-Imam Mukhtasar Abi Suja Ghayah wa Takrib, kata fima yakbiduhu wa fima yasrifu ini tidak tertulis. Sakit tidak tertulis. Jadi ini bukan perkataan fikih ya. Ini perkataan bukan fikih. Kata Imam Nawawi Bantani, sakitun fi aktsari nusah wa sukutuhu aula. Kata Imam Fathul Qorib, kata fima yakbidu, kata Imam Busuja, fima yakbidu ini tidak tertulis. Kata Imam Nawawi Banten, lebih baik memang tidak tertulis. Kenapa? Karena fima yakbiduhu wa fima yasrifu itu laisa biqaid. Laisa biqaid. Al wakil amin, 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 amin. Fi kulli syai. Laisa fima yakbiduhu wa yasrifu faqat hatta fi ghairihima. Aidzan amin. Aidzan huwa amin fi ghairi qabdi wa fi ghairi sarf. Amin. Fi kulli syai'in. Li'annana idza abqaina fima yakbidu wa fima yasrifu ka'anana nuqayyid wasfal amanah bil qabdi wa sarfi faqat. Ka'anana lakin laisa kadzalik. Fahimtum arabiyati? Baik. Lamaan kalau pakai bahasa Arab nanti. Bahasa Indonesia aja. Wala yadhmanul wakil illa bitafrid. Ya, tarkuma yang bagi fima wukila fih. Jadi kalau dia melakukan tafrid, idza farratal wakil fil muwakkali fih sara dhaminan. Sara dhaminan. Apa tafrid itu? Banyak banget tafrid itu. Dan ini tidak terbatas. Setiap objek pekerjaan memiliki sisi tafrid masing-masing. Mahal ijtihad. Contoh, di TV ini ditaruh depan rumah, nggak dikunci pintunya. Semua itu tafrid. Ganti. Dititipin motor, kuncinya ditaruh di motor, ganti. Dititipin mobil, nggak masukin garasi, ganti. Ya. Jadi tafrid itu banyak sekali bentuknya. Dipinjemin buku, ditaruh sembarangan, hilang, ganti. Suruh beliin telur sekarang sama orang tua, dibeliinnya besok, duitnya keburu hilang, ganti. Itu semuanya bentuk tafrid. Tarkuma yang bagi wa fi'lu ma la yang bagi. Contohnya apa di sini?
taslimuhul mabi'a qabla qabdhi thamanihi. Menyerahkan barang jualan, Miftah, jangan tidur, jangan merem. Ya, seperti itu. Menyerahkan barang jualan sebelum mendapatkan harganya, uangnya. Nggak boleh wakil. Tolong jualkan motor saya. Terus antum jual motor sebelum menerima uang, cash. Ternyata nggak dibayar, ganti. Karena antum menjual sebelum menerima uang cash itu tafrid. Sebagai wakil itu tafrid. Kecuali ada izin tertulis. Kalau enggak itu tafrid. Karena nggak boleh yabi nasiatan, nggak boleh, sudah kita bahas di bab syarikah. Yang di bab syarikah itu ingat nggak kemarin? La yabi'u nasiatan, la yabi'u bi ghairi naqdil balad. Terus la yabi'u apa lagi? Bi ghubnin fahish. Terus apa? Layu safir. Itu semuanya itu masuk di bab wakalah juga. Karena syarikah juga ada sisi wakalahnya. Jadi yang tafrid di bab syarikah itu tafrid di bab wakalah juga. Karena itu wakalah juga. Dari sisi bertasarruf di harta partnernya itu wakalah juga itu. Fikih itu saling tadakhul ya, saling masuk. Jadi jangan lupa bab sebelumnya. Harus selalu jangan antum, wah bab wakalah sahal. Wakalah sahal, tapi kalau antum sampai bab faraid suruh ngingat wakalah lagi, soab. Waduh, pas bab riba, mafhum. Sekarang, ketika itu mafhum, sekarang pas wakalah, riba masih ingat gak? Makanya fikih itu baru jadi manfaat itu ketika ada masalah itu langsung antum tuh langsung otaknya itu langsung kemana-mana. Lah itu baru bisa bermanfaat. Jadi memang saling membantu satu bab dengan bab lain. Karena muamalah itu selalu saling masuk gitu, tadakhul, kompleks bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya tadakhul, mutadakhil. Ya, maka harus selalu dibaca. Wah, masalahnya gini-gini aja. Nggak gini-gini aja. Antum selesai ini, nggak buka seminggu, ditanya masyarakat, baru kepikiran, ternyata nggak gini-gini aja ya. Ternyata penting ya. Ini semua kaidah setiap katanya itu. Ya, makanya baca terus, ulangi, jangan pernah terbesit, cuma gitu. Ente gitu nanti fikih yang akan mempermalukan ente dalam kehidupan. Ya. Imam Malik rahimahullah itu pernah ditanya, ada nggak ilmu itu yang mudah? Nggak ada. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqilan. Semua ilmu syariat itu dari Quran itu sakil, nggak ada yang mudah. Seperti itu. Ya. Jadi selalu dibaca, diulang sampai istidhar. Jadi fikih itu sampai istadharo. Antum terbayang di kepala antum. Walaupun nggak hafal lafadz nggak apa-apa, paham tadi, tapi istidhar. Baik. Selanjutnya, ya, wala yajuzu lil wakili wakalatan mutlaqatan. Wala yajuzu lil wakili wakalatan mutlaqatan. Apa artinya wakalah mutlaqah? Saya wakilkan kamu untuk menjual dan membeli, untuk bisnis dagangan saya. Wakalah mutlaqah artinya tanpa disyarati dengan uang rupiah saja, dengan uang dolar saja, di tempatnya. Yang penting saya sudah percaya antum ahli dagang, tak kasih modal, uang ini silakan jual dan beli selama halal. Tanpa dibatasi jual apa. Lah kalau terjadi wakalah kayak gitu, Rifan, jangan kayak Aslan. Ya, contoh Miftah udah bagus sekarang. Ya. Ya, apa ini? Sekarang Aslan, sekarang gantian Aslan. Ya. Jangan kayak Aslan inti laap asobi. Ya, seperti itu. Taib. Jadi wakalatan mutlaqatan. Apa itu wakalah mutlaqatan? Bi washtari bimali hadza. Tanpa dibatasi tertentu. Itu namanya wakalah mutlaqah. Diberi kebebasan yang sangat bebas. Lah, apabila wakalahnya itu mutlaqah, maka
dia tidak boleh menjual ataupun membeli kecuali dengan 3 syarat. An yabi bi tsamanil misli. Dia harus menjual dengan harga normal atau harga lebih tinggi lebih baik, biar untungnya banyak. Tapi kalau dengan ghubun fahish kayak kemarin 100.000 dijual, maka dia yadman atau la yasih. Bukan yadman di sini, la yasih al-aqad. Di sini tidak dikatakan tafriqu safqah karena ini uangnya muwakil. Kalau di syarikah tafriqu safqah karena uangnya berdua. Paham? Di sini nggak ada tafriqu safqah, di sini batil. Langsung akadnya batil. Jadi kalau Bilal wakil saya tak suruh jualkan baju 100 karena normalnya 100, kalau dia jual 200 ahsan. Kalau dia jual 30.000 batil. Mafi tafriqu safqah, ini uang saya, batil. La bidunihi wala bi ghubnin fahish wa huwa ma la yahtamilu fil ghalib. Ini definisi ghubnun fahish. Al-ghubnul fahish huwal ghubnul ladzi la yuhtamalu fil ghalib. Kerugian yang enggak masuk nalar. Kalau 100 itu jatuhnya itu 90 itu nalar. Walaupun itu ghubnun, tapi ghubnun adi. Tapi 100 jadi 30 itu la yuhtamal, enggak nalar. Itu ghubnun fahish. Jadi itu dihafalkan definisi. Mahwal ghubnun fahish al-ghubnul ladzi la yuhtamalu fil ghalib. Ihfad hada. Saya nggak akan nanya lagi karena mungkin saya juga besok udah lupa kalau saya nyuruh antum ngapalin. Tapi penting. Ya. Ihfad misal hadil istilahat itu muhim. Di masyarakat nanti akan bermanfaat. Wa tsani an yakuna tsamanul mithli naqda. Apa artinya naqdan? Cash. Dibayar sekarang, nggak boleh nanti. Fala yabiul wakilu nasi'atan, nggak boleh kredit. Walaupun qadra samanil misli. Iya, saya jualkan bajunya 100, tapi kredit nggak boleh. Walaupun 100 samanul misli, harus cash, karena bisa jadi dia dibohongi nanti. Dan yang rugi muwakil. Intinya wakil itu harus tasarruf sebaik ini. Saya kalian semua. Ya, kalian semua nanti kalau ada yang dakwah di yayasan, jangan memanfaatkan yayasan itu untuk memperkaya diri. Karena akadnya kamu tuh wakil, bukan pengusaha. Pengusaha usaha sendiri, jangan pakai yayasan. Yayasan itu akad dakwah. Antum khadimul ummah. Ini kadang salah dimaknai ini. Ya. Makanya kalau ada orang yang mengatakan berkedok agama, berkedok ini dengan atas itu ya kadang kita nggak bisa nyalahkan karena di lapangan ada. Karena akad yayasan itu wakil, dan wakil itu harus aslah, tasarrufnya harus yang paling menguntungkan objeknya. Objeknya siapa? Umat. Ya udah. Nggak boleh ngambil persen, nggak boleh, haram. Dia hanya boleh ngambil ujratul mithli, ngambil persentase, haram. Fi butunikum naro. Antum yayasan fundraising untuk umat, dakwah sosial, pembudayaan apa gini. Sebulan dapat 10 juta, 10% untuk antum, sebulan 100 juta, 10% antum, sebulan 100.000, haram. Finar. Ilmukum fil kordus. Kalau ada yang seperti ini, nggak boleh. Lebih baik jualan cilok halal, toyib, barokah, pasti itu nggak ada subhatnya, ya, daripada pakai jubah, pakai peci, sarungan, wangi, tapi ngambil persentase dana umat, haram. Antum hanya boleh ujratul mithli, capek yang sewajarnya. Apa tugas antum? Bagi kotak. Sambil bagi kotak, naruh kotak, apa capeknya? Bagi kotak seminggu sekali, ditunggu nanti 2 minggu lagi, kayak gitu. 200.000 ya cukup. 10% haram. Bagi kotak tok. Ya.
Syukur ente ikhlas itu bagi kotak pahala itu. Nggak boleh. Ya, seperti itu. Nggak boleh. Minimal antum jangan seperti itu. Kalau nggak bisa nahi mungkar sekitar antum. Minimal antum sendiri mengingkari di hati. Kalau hati aja nggak ingkar, itu sudah nggak ada iman. Nggak ada tauhid. Seperti itu. Ya, jadi nggak boleh. Maka wakil itu sangat riskan sekali zaman sekarang. Ya, maka nanti antum kalau yang bekerja atau berkhidmah, berdakwah melalui yayasan yang amanah. Yang amanah. Seperti itu. Jangan ada, ingat, wakalah itu aslinya itu adalah akad sukarela. Akad sukarela itu tabiatnya itu tidak untuk profit. Maka kalau antum masuk ke dunia dakwah yayasan, fundraising, terus di awal sudah ada pikiran profit, itu sudah salah jalur. Kalau mau profit, jual, beli, dagang, ijaroh. Itu jalurnya, akadnya ada sendiri. Utang piutang itu akad membantu, akad suaka, sukarela, relawan. Kalau sudah ikat utang, niatnya nyari keuntungan, nah ini sudah salah. Terjerumus ke riba, ke ini. Jadi akad itu sudah ada namanya akad tabarruk. Yang pertemuan pertama, ada akad muawadhah, jual, beli, ijaroh, salam, dan seterusnya. Ada akad tabarruk, sodakoh, hibah, wakaf. Ini tidak untuk nyari keuntungan. Maka kalau ada fundraising atau ada yayasan menerima infak zakat sedekah, itu ente itu sedang menawarkan diri itu untuk membantu umat. Kalau di hatinya ada niat nyari keuntungan, salah jalur. Mesti nanti akan salah juga turunan-turunannya. Wong niatnya sudah salah. Ini pegang kata-kata ini. Ketika kita masuk ke lazis, niatnya nyari untung, pasti turunan keputusannya salah. Kalaupun nyari ustadz cuma pembenaran itu, udah jadi tebak itu. Cuma nyari pembenaran. Paham ya? Maka dari sekarang belajar skill sesuai passion antum, itu yang jadikan antum untuk nyari uang, dan itu halal. Seperti itu. Skill masak, jualan kuliner. Skill komputer, pekerja profesional di mana, di Google di mana. Ya, seperti itu. Skill fotografi, konten kreator. Skill jualan, jualan baju. Ya, intinya itu yang jalur itu sudah bertani, berternak, itu dari situ nyari uang udah jelas. Ijaroh, jadi dosen, nggak apa-apa, halal. Jualan madu, halal, udah jelas halalnya itu. Tapi kalau antum di infak zakat sodakoh, yayasan pendidikan dakwah, itu lahan dakwah antum, bukan lahan nyari keuntungan. Soal dapat ujratul misli, itu halal, boleh. Tapi bukan niatnya situ. Bisa difahami nih ya. Jadi al-wakil itu asasnya adalah akad sukarela, akad tabarruk, membantu, bukan mencari keuntungan. Minimal diri antum, dan mengingkari kalau ada antum lihat seperti ini. Kalau belum bisa bil lisan dan bil yad, minimal bil qalbi, dan antum tidak seperti itu. Fahimtum walala? Hada syariah. Ini fikihnya seperti itu. Oke, jamil. Wathani an yakuna thamanul mithli nakdan. Tidak boleh kredit. Fala yabi'ul wakilu nasi'atan wa in kana qadra thamanil misli. Wathalith. Thalith apa? Syarat tadi. Syarat muwakkal fi. Ya, syarat muwakkal fi atau syarat apa? Ini la yajuzu al-wakil an yabi illa bi thalath syara'id. Yang ketiga apa? An yakuna naqdu bi naqdil balad, dengan mata uang tempat setempat. Kayak di syarikah kan? Kayak di syarikah. Falau kana fil baladi naqdani, kalau di negara itu ada dua mata uang. Kayak di Sudan, pon dan dolar.
ba'a bil aglabi minhuma, dengan yang paling banyak pon. Ya, seperti itu. Fa in istawaya ba'a bil anfa. Sampai kalau ada mata uang yang sama, kurensinya sama, lakunya, rawajnya, rawaj artinya lakunya itu sama, rawajuhu mutasawin, harus menjual dengan mata uang yang paling bermanfaat untuk yang mewakilkan. Kira-kira bos saya ini paling bermanfaat dikasih apa? Dolar, harus dolar. Seperti itu. Kemarin ada pertanyaan dari Yaman. Teman anak di Yaman bertanya, Ustadz, ini kita bahasul masail. Kalau seandainya di Yaman itu Idul Adha sekarang, sementara di Indonesia Idul Adha besok, orang Indonesia yang kurban di Yaman mewakilkan kambingnya untuk disembelih di Yaman, boleh nggak disembelih sekarang ikuti Yaman, atau disembelih besok waktu Indonesia? Ada ibarat bab wakalah di Bughyatul Mustarsyidin, itu fikih fatwa Syafi'i juga. Wajib bagi wakil untuk tasarruf bil aslah, itu wajib. Saya gini, menurut ibarat ini diskusi saya sama beliau ini. Saya diskusinya gini. Menurut ibarat wakalah, kalau antum sembelih kambingnya sekarang, itu sah di Yaman, tapi belum sah di Indonesia. Tapi kalau antum sembelihnya besok, itu sah di dua-duanya. Mana yang lebih aman bagi mudhohi, muwakil? Yang besok, maka wajib besok. Karena harus mencari yang aslah. Kecuali nanti ada ibarat yang ditemukan yang sorih, boleh hari ini. Tapi belum ada ibarat itu di fikih. Maka antum harus yang yakin, yang aslah besok. Karena kalau antum sembelih sekarang, ada keraguan nggak sah itu. Dan antum tidak boleh sebagai wakil memilih yang tidak aslah untuk mewakilnya. Dan bab aslah ini luas sekali, masuk di semua perkara, dan wajib hukumnya, bukan sunnah, wajib. Penting sekali ini ya, ikhwah semuanya. Taib. Fa in istawa, tapi kalau istawa juga dalam apa? Istawa fil anfa'iyah. Istawa fil anfa'iyah, istawaya fil anfa'iyah, dalam sisi kemanfaatan. Baik ini atau ini semuanya soleh bagi muwakil. Soleh, nafi', takhayyar, maka boleh memilih. Baru takhayyar. Takhayyar itu kita boleh melakukan ketika keanfa'iyahannya, keaslahiyahannya ala darajatin wahidah, ala syaklin wahid, ala namatin wahid, itu baru kita boleh takhayyar. Lah kita terkadang dalam wakil dakwah itu belum kita membandingkan, sudah takhayyar, nggak boleh. Kadang lebih keji lagi, yang anfa itu tahu, tapi dia milih yang nggak anfa, ini zalim. Wong kita belum tahu yang anfa langsung takhayyar saja kita sudah zalim. Apalagi tahu yang anfa, milih yang nggak anfa, ini zalim jiddan. Ya, zalim murakkab. Ada istilah jahil murakkab. La yadri annahu la yadri. Nah, ini zalim murakkab, sudah tahu zalim dilakukan. Zalim murakkab. Zalim kuadrat bahasa Indonesianya. Nah, ini penting sekali. Bayangkan fikih ini ya. Ini bab wakalah, tapi bisa dikiaskan ke bab yang banyak sekali. Bayangkan, kapan boleh takhayyar? Inistawaya fil anfa'iyah. Ketika dua pilihan itu sama nilai manfaatnya, baru wakil itu boleh takhayyar. Mau pakai dolar atau pakai rupiah, dan sama-sama manfaat, baru boleh takhayyar. Tapi kalau belum tahu manfaatnya, cari manfaatnya dan yang anfa. Luar biasa fikih itu. Jadi ibarat-ibarat ini kalau kita tadaburi ya dengan serius setelah paham, wah itu bisa untuk qanunul hayah itu. Itulah definisi tahkim syariah itu, memahami dulu, membaca, memahami, mentadaburi, mengkiaskan. Dengan basicnya kiasannya bukan hawa nafsu tapi fikih. Wala yabi'u bil fulus. Nah ini penting.
Dan nggak boleh ketika dia menjual barang, mata uang yang diterima itu fulus. Fulus itu apa? Mata uang yang receh. Di zaman itu bukan dinar, bukan dirham. Nggak boleh. Wa in rajat rawajan nukudi. Walaupun fulus di zaman itu, tingkat keberlakuannya itu seperti emas dan perak. Tapi nggak boleh. Kenapa? Karena fulus ini sifatnya biasanya cuma lokal saja. Karena fulus ini berbeda-beda. Kalau dinar dirham itu semua negara antar dunia itu memakai semua. Tapi fulus ini dari tembaga, dari aluminium, dari apa. Ini bisa jadi di negara ini rawajan nukut, tapi dipindah ke negara lain nggak ada yang mau memberikan harga. Sama kayak rupiah ini dibawa ke Sudan, nggak ada money changer rupiah. Tapi dolar di semua negara, real semua negara, euro semua negara. Pon Sudan, Indonesia, nggak ada. Ya, pon Sudan itu kalau tak bawa ke Indonesia, itu nggak ada yang jadi bakaran api di tungku. Walaupun senilai $100. Ya, makanya pas saya akhir di Sudan itu, ya, ada pon itu sejumlah mungkin ya sejumlah 1 jutaan gitu kan. Padahal saya 2 hari lagi pulang. Dan ini kalau bawa ke Indonesia, ini jadi bakaran sampah. Nggak ada pon di Indonesia itu. Wah, Ana bingung kan, ini uang buat apa ya? Oh iya, kan Ana jarang makan di rumah makan itu, jarang kita, prihatin kita. Ya, makan itu ya di warung ya, bukan rumah makan. Akhirnya saya ajak teman-teman, ayo kita makan enak yuk. Mumpung mau pulang gitu kan. Daripada mubadir, saya ngajak teman saya orang Afrika, orang negara Benin. Pernah dengar nggak negara Benin? Ya. Ada negara namanya Benin. Itu saya punya teman namanya Mamandigo Abdussalam. Ya. Ini orangnya baik banget ini. Sangat loyal sekali. Kalau bantu itu nggak hitungan. Orang Afrika rajin ngaji, rajin belajar, udah tua dia. Tapi baik banget. Ya, itu yang bantu saya ngurus-ngurus semuanya. Tak ajak, ada kayak restoran gitu, namanya Spectra. Itu saya nggak pernah ke situ, dan teman saya juga nggak pernah. Ya, ketika itu kan, ayo tak ajak ke Spectra, kita ke rumah makan. Kita orang kaya sekarang. Karena bilang gitu, karena ini uangnya mau dibuang kalau nggak saya buat makan gitu kan. Anak ajak dia ke Spectra. Tapi di Spectra itu restoran. Pasti itu daging aja di sana, stick-stickan gitu. Kita bawa nasi dari kamar. Ente bawa tas, Ana bilang. Kita ngambil nasi, pakai kresek, taruh di tas. Ya. Jangan tertawa, ini efisiensi namanya. Atau ini fiqhul aulawiyat. Ya. Akhirnya kita bawa nasi. Nanti di Spectra itu biasanya nggak ada sendok, cuma garpu sama pisau. Kita bawa sendok. Bawa nasi di kresek, bawa plastik, ya plastik untuk ini tempat nasi di meja nanti. Akhirnya kita ke sana, ke Spectra, ternyata betul. Di dalamnya itu gelap, lampunya remang-remang gitu. Tapi lampunya aja remang-remang. Tempatnya itu di Sudan itu semuanya syariat, nggak kayak Indonesia. Ya, modelnya kayak Barat, tetapi nggak ada yang haram di sana, nggak ada. Jadi pas masuk itu, orang-orang kaya ini. Alhamdulillahnya itu gelap. Jadi antara satu dengan satu itu nggak pada lihat, remang gitu kan. Kita jangan di sini. Kita agak mojok. Kita mojok akhirnya. Ketika itu datang, kita beli stik ketika itu kan, stik sapi gitu. Ternyata betul nggak ada ininya cendoknya, cuma pisau sama garpu. Udah, mana plastiknya tadi? Taruh meja. Nasi tuangkan. Udah, ayo kita makan bareng. Kita cuilin, kita makan pakai tangan. Nah, itulah ya keren kayak gitu. Ya. Jadi, tapi kita agak kelihatan karena kita di pojok. Nah itu. Jadi itu sama Benin ya, makan. Wah ini uangnya belum habis nih. Ngajak temen lagi. Ayo kita beli. Di sana nggak ada KFC, nggak ada. Adanya Kak. Kak itu punya orang Islam. Jadi bukan KFC tapi Kak. Gitu. Ya. Ayo kita beli Kak. Kita beli Kak. Beli yang 1 ember kecil itu loh. 1 ayam tapi 1 ember gitu. Ayo tak traktir, beli Kak.
Tapi ente jangan traktir aja, ente ambil nasi dulu, bawa tas, kresek, nasi, bawa kecap, sambal terasi. Ya. Kita jangan makan di lantai pertama. Di lantai pertama banyak pengunjung, kita di lantai 2. Nah, di lantai 2, meja itu kita penuhi plastik. Ayo, sok kabeh. Ya. Kita makan. Kayak gitu kita. Jadi apa hubungannya dengan ini? Pon itu ibaratnya kalau dibawa ke Indonesia itu fulus. Walaupun dia di Sudan rawaj, memiliki keberlakuan, tapi di Sudan saja. Di Indonesia nggak berlaku. Makanya tidak boleh menjual dengan mata uang yang berlakunya itu cuma ini iklim gitu. Nggak boleh. Terutama kalau pebisnis yang internasional ya, penjual kurma, penjual yang impor ekspor itu, ya pakai uang yang berlaku yang paling dolar ya atau real, bisa ditukar seperti itu. Jadi ini tidak boleh wala yabi bil fulus. Nggak boleh dia ketika menjual menerima uang itu fulus. Wa in rawajan nukut, walaupun fulus itu memiliki keberlakuan seperti uang dirham dinar. Karena walaupun berlaku biasanya sifatnya lokal, bukan internasional atau interlokal. Wala yajuzu an yabi'ul wakil an yabi'al wakilu bai'an mutlaqan min nafsihi wala min waladi shaghir walau syarrahal muwakkilu lil wakili fil bai' minas shaghir kama qala al mutawalli al imamul mutawalli khilafan lil imamil Baghawi wal asahu annahu yajuzu an yabi'a li abihi wa in ala wal ibnihil balighi wa in safula in lam yakun ibnuhul balighu safihan wala majnunan fa in sarrahal muwakkil bil bai'i minhuma sahha jazman bila khilafin. Nah, ini Fathul Qarib tapi menyebutkan khilaf. Nah, ini masalah. Udah berapa menit? 50. Ya, perhatikan ya. Jadi gini ikhwah. Tidak boleh seorang wakil menjual ke dirinya sendiri. Tolong jualkan laptop ini. Terus saya jual ke saya. Nggak boleh. Kenapa? Karena menjual ke diri sendiri itu mesti dia yang pengen yang paling murah, paling mudah, paling. Nggak aslah mesti. Paham? Pasti nggak aslah. Nggak boleh. Tolong jualkan HP ini. Saya beli aja. Saya jual ke saya. Bi'tu li nafsi. Nggak boleh. Terus bagaimana kalau mau jual ke diri sendiri? Batalkan wakalah, kembalikan barang, tak beli. Sehingga langsung ke pemilik. Bukan dengan saya jual ke diri saya. Nggak boleh kayak gitu. Paham nggak? Caranya cancel wakalahnya, kita beli langsung. Pak, tak beli. Nah, itu mesti akan normal. Oh, kamu mau beli. Tapi kalau kita menjual ke kita, ini mesti ada suudon di sana. Nggak beres mesti. Paham nggak? Lah, ini penting. La yasihu an yabi'a min nafsihi. Menjual ke dirinya nggak boleh. Min itu artinya kepada dirinya, nggak boleh. Dan juga nggak boleh menjual ke anaknya yang kecil. Misalkan, Bilal, tolong jualkan HP saya. Terus Bilal jual ke anaknya Bilal. Siapa anaknya Bilal? Misalkan di kelas ini siapa? Noval, anaknya Bilal. Berarti Noval ibnu Shaghir, belum balik gitu ya. Oke. Misalkan dijual ke Bilal, nggak boleh. Kok ke Bilal? Ke Noval. Ya, Bilal ya. Bilal, lihat ini. Ente tak jadikan contoh ya. Ente ketua kelas kan? Dulu kan? Kelas 1 ya? Ya, mantan kan? Kayak Jokowi kan, mantan kan? Seperti itu. Lah, jadi apa namanya? Dia tidak boleh menjual ke Noval karena Noval ibnu Shaghir. Sementara walinya Noval itu ya Bilal ini sendiri. Tidak boleh juga. Ya. Walaupun saya mengatakan saya izinkan kamu menjual ke Noval dan ke kamu, tetap nggak boleh. Walaupun saya izinkan. Walaupun apa? Walaupun saya izinkan. Walaupun pakai izin nggak boleh. Menurut Imam Mutawalli. Jadi Imam Mutawalli
ya. Menjual ke diri sendiri anak kecil. Ya, ini tidak boleh walau izin. Ini pendapat Imam Al-Mutawalli. Boleh dengan izin. Pendapat Imam Baghawi.